Oke, setelah kita melakukan refleksi diri, udah selesai nih semuanya. Next, aku mau share tips dan juga action yang bisa teman-teman ambil gitu ya secara nyata. Yang pertama yang bisa kalian lakukan yaitu sign up di semua platform cari kerja. Kan banyak banget tuh kayak LinkedIn, Tech in Asia, Caliber, terus Job Hunt, kan banyak banget tuh. Atau enggak website resmi dari company-nya. Nah, aku saranin teman-teman tiap harinya buka itu sebuah situs dan set target. Oh, sehari gue harus cek semua platform. Sehari gue harus menemukan 2 vacancy atau 3 vacancy dan harus apply ke posisi tersebut. Kita kan nggak pernah ada yang tahu ya, kita udah apply sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan minat kita, jurusan kita, siapa tahu dipanggil. Nah itu yang aku lakukan sih dulu, beberapa pagi buka laptop, langsung cek lowongan kerjaan. Nah itu kalian harus gigih, harus semangat, jangan merasa capek karena ini adalah salah satu cara supaya kalian cepat menemukan pekerjaan. Yang kedua, sebenarnya tadi udah aku sebut di part pertama kita tadi di bagian reflection, cuman di sini aku mau remind kembali, yaitu plan for your life. Mungkin aku juga dulu sempat mikir, ngapain sih kita ngerencanain hidup kita, yaudah jalanin aja yang ada. Menurut aku penting sih sekarang, dan aku juga udah berusaha untuk merencanakan kehidupan aku, karena kan ibaratnya nih dari sekarang umur 22, terus nanti ke umur 70 kan istilahnya masih ada 48 tahun lagi gitu. Kan nggak mungkin kita nggak bikin perencanaan. Maksudnya ya at least kita punya blueprint-nya aja lah. Kira-kira kita mau ngapain di umur segini, kita harus ngapain dan lain sebagainya. Supaya kalian nggak clueless. Dan mungkin di sini aku juga bisa kasih advice sedikit. Kalau misalnya teman-teman punya budget lebih gitu ya, dan kalau misalnya didukung dengan lingkungannya dan kemauan teman-teman ada, bisa mungkin planning untuk melanjutkan studi seperti itu. Jadi istilahnya bikin plan B-nya. Kalau misalnya nggak dapat kerja terus, kita plan B-nya apa? Seperti itu. Selanjutnya yaitu buat dirimu unik. Unik di sini itu dengan cara kamu punya value yang nggak dimiliki oleh orang lain. Istilahnya kayak competitive advantage lah. Hal yang kamu punya tapi orang lain nggak punya. Nah, cara kamu punya value ini itu banyak banget untuk mendistinguish diri kamu dengan orang lain. Yang pertama, kamu bisa punya attitude atau perilaku yang baik. Karena seperti yang kita ketahui, zaman sekarang orang yang punya attitude itu sangat amat sedikit gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa terus mengasah skill kalian. Misalnya dengan ikut kurs atau ikut pelatihan atau ambil sertifikasi sesuai bidang kompetensi kalian itu bisa. Kan kalau kalian terus mengasah skill, punya sertifikasi atau ikut kurs gitu kan pasti lebih membedakan diri kalian dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa meningkatkan percaya diri. Gak semua orang itu bisa percaya diri. Nah, menurut aku antara orang yang sebenarnya biasa aja tapi dia percaya diri gitu. Dan ada lagi satu orang yang dia pinter banget tapi dia nggak percaya diri. Nah, menurut aku di antara kedua orang ini lebih outstanding yang orang satu ini. Biasa aja tapi percaya diri. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa mulai melatih kepercayaan dirinya seperti yang udah pernah aku share juga di video yang ini. Nanti aku taruh linknya. 3 hal tersebut bisa meningkatkan value teman-teman dan bisa bikin hal pembeda di antara yang lainnya. Selanjutnya yang keempat, kalian bisa memperluas koneksi. Siapa tahu dapat tawaran. Nah, cara untuk memperluas koneksi di sini yaitu teman-teman bisa mengikuti kegiatan, misalnya dimulai dari yang terkecil aja, kegiatan RT RW lingkungan, atau misalnya mengikuti kegiatan di tempat ibadah kalian, atau misalnya teman-teman ikut acara keluarganya teman-teman nih, siapa tahu ada sepupu atau tante om yang bisa memberikan lowongan. Terus teman-teman juga bisa ikut komunitas terkait dengan hobi, misalnya komunitas lari atau misalnya komunitas journaling, itu kan banyak ya sekarang platform online kayak gitu. Nah itu kan kalau kita lebih memperluas koneksi, kita lebih kenal banyak orang, mungkin aja dari salah satu orang itu ada yang bisa nawarin teman-teman pekerjaan. Nah ini
selama aku udah beranjak dewasa ini, memang sebenarnya agak sulit sih ketika udah kerja untuk memperluas koneksi. Cuman menurut aku ini tuh tetap yang harus di-keep up untuk hal yang penting, karena kita nggak pernah tahu kapan kita butuh orang tersebut. Jadi better untuk berbuat baik sama orang, kenalan sama semua orang aja gitu. Selanjutnya yaitu berdoa kepada Tuhan. Di sini aku nggak mau bahas banyak-banyak karena ini kan urusan pribadi teman-teman dengan Tuhan. Cuman aku mau remind aja, setiap harinya teman-teman bisa jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, minta pekerjaan yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Tips berikutnya yaitu stop banding-bandingin diri sendiri dan juga stop merasa menyesal. Semua hal itu terjadi karena alasan dan kehendak dari Tuhan. Kalau aku bisa kasih tips nih ke teman-teman, jangan banding-bandingin diri kamu, jangan bandingin rumput kamu dengan rumput tetangga, karena itu pasti berbeda. Lebih baik kalian fokus aja sama diri sendiri. Apalagi kalau misalnya kalian mikir, dulu kan dia biasa aja waktu kuliah, kok sekarang dia bisa cepet kerja sih lebih dari gue, kok gue yang dulu ambis, tapi gue malah masih nganggur. Nah menurut aku, stop lakukan hal itu ya teman-teman, karena itu bukan hal yang baik. Kalian harus tahu bahwa semua hal itu udah ada rezekinya dari Tuhan, udah ada ketentuannya dari Tuhan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih berpikiran demikian, itu bakal menimbulkan numpuk hal negatif doang nih di dalam diri kita. Lebih baik kita hilangkan pikiran tersebut, karena semua orang punya timeline-nya masing-masing. Last but not least, yaitu bersyukur dengan segala hal yang kamu miliki hari ini. Karena kita nggak pernah tahu rencana Tuhan itu untuk kita seperti apa. Jadi better untuk enjoy yang ada saat ini, bersyukur dengan hal-hal yang kamu miliki saat ini. Karena di kehidupan ini nggak selalu sesuai dengan keinginan kita. Jadi better untuk selalu bersyukur supaya kita lebih ikhlas, lebih plong lagi, nggak ada beban. Oke, itu dia hal yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.